Baik, halo semuanya. Hari ini kita sudah berkumpul melalui Zoom ini untuk melakukan sesi konseling antara konseli kita Alfredo dan juga konselor kita Natasha. Dan sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi konseling kami antara Alfredo dan juga Natasha. Berkatilah semoga sesi konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kurang suatu apapun. Semoga melalui sesi konseling ini kami juga akan mendapatkan suatu hasil yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, sekarang Natasha dan Alfredo bisa memulai sesi konselingnya. Hey Wen. Hai Do, apa kabar? Gimana kamu? Nah, ini sih yang susah untuk aku jawab. Soalnya sekarang kabarku sih lagi kurang baik. Loh, kenapa kok kurang baik? Ada yang bisa aku bantu? Sebenarnya sih aku mau cerita sih sesuatu gitu, tapi gimana ya gitu. Lah kok gimana? Gak apa sih, kamu bisa cerita sama aku. Aku juga siap bantu kamu. Tapi kalau misalnya ada emang yang perlu dirahasiakan, kamu nggak cerita nggak apa, aku juga nggak maksa. Tapi kalau kamu perlu temen cerita, aku mau dengerin kok. Sebenarnya sih aku mau cerita satu hal sih kamu, tapi ini sih, kamu janji ya jangan ceritain ke orang lain gitu. Iya, janji kok. Jadi aku nih sebenarnya bingung sih mau jelasinnya itu pertamanya gimana. Soalnya kalau aku boleh bilang sih atau boleh jujur sih aku sekarang ini lagi kurang percaya diri gitu. Soalnya gara-gara badanku yang gemuk gini yang dan gendut, aku selalu diejek-ejek gitu sama teman-temanku gitu. Jadi aku kayak kurang percaya diri gitu untuk saat ini. Soalnya selama ini aku juga ya jujur aja aku selama ini merasa malu sih terhadap diriku atau muka aku juga karena gendut terus kayak jelek gitu. Jadi selalu diejek gitu. Jadi aku merasa minder gitulah. Jadi semakin hari semakin meningkat rasa minderku dan aku semakin sadar kalau aku ini kayak jelek gitu. Jadi aku semakin insecure gitu. Jadi gimana ya? Kayak dunia ini rasa kiamat gitu loh. Oh, jadi ini kamu sering merasa malu, terus minder, gagal kamu nggak pede sama badanmu, dan kamu merasa mukamu yang jelek ya. Ya gitu deh kan jadi sebel gitu jadinya. Kenapa aku harus diciptain jadi kayak gendut gini gitu loh. Jadi menurutku hal yang kamu rasain itu ya emang sering ya kita merasa kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak perlu kamu pikirin sampai kamu merasa dunia mau kiamat sih. Soalnya kamu harus tahu bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kamu tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu pasti Tuhan ciptainnya ciptaan yang paling sempurna. Terus pasti semua di mata Tuhan itu juga sama, nggak ada yang jelek, nggak ada yang apa yang dibuat sengaja buat lebih jelek itu pasti nggak ada. Dan menurutku kamu juga harus bisa lebih pede dan nggak terlalu mikirin masalah masalah kamu, dan kamu juga bisa open sama teman-teman kamu yang kamu percaya. Dan coba kamu tuh mulai sekarang berusaha buat mikirin yang kelebihan kamu. Soalnya pasti kelebihan kamu itu kan banyak. Dan aku juga dengar bahwa kalau prestasi kamu di kelas itu kan bagus. Jadi itu juga bisa jadi acuan buat kamu itu buktiin dirimu ke orang lain bahwa kamu itu eh, bisa gitu loh. Nggak kayak cuma down, pendiam, minder gitu-gitu. Tapi aku takut sih kalau aku makin mendekat atau makin dekat di temanku gitu justru malah dijauhin atau teman-temanku malah menghindar dari aku gitu. Nah, itu yang kamu nggak boleh mikirin. Kamu tuh nggak boleh takut. Itu yang harus kamu ingat.
Terus kamu itu juga harus bisa mencoba. Soalnya kalau misalnya kamu nggak coba, gimana kamu nanti tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Hmm. Ya udah, nanti aku cobain deh. Nah gitu dong, kamu itu juga harus selalu bisa mensupport diri kamu. Terus aku mau nanya, gimana perasaanmu sekarang? Oke. Kalau puji Tuhan sekarang sih aku merasa lebih sedikit lega gitu karena bisa menyatakan rasa yang telah tak pendam untuk selama ini gitu, yang menghantui aku selama inilah, insecureku gitu. Jadi aku sekarang sih udah agak terlalu gimana-gimana ya. Tapi memang kenyataan tubuhku itu seperti ini. Jadi ya tapi aku akan mencoba saran-saranmu yang itu yang kamu berikan gitu. Jadi aku ya sangat terima kasih lah dengan saran-saranmu gitu. Bagus lah kalau gitu, karena semua hal itu tergantung dari apa yang kamu pikirin. Dan pastinya kamu harus selalu ingat bahwa kamu itu memiliki banyak kelebihan. Jangan cuma mikirin kekurangan kamu doang. Dan juga thank you karena kamu udah mau terbuka dan cerita sama aku tentang masalah kamu. Ya, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Oke, thank you Natasha dan Alfredo atas sesi konselingnya. Dan sebelum kita menutup sesi konseling kali ini, saya persilakan untuk Larissa dan Reinhard untuk menceritakan atau membacakan hasil dari pengamatannya. Dimulai dari Reinhard. Ya, jadi menurut saya ini hasil pengamatan antara si konselor ini Natasha dan juga si konselor Alfredo itu sesuai dengan 7 indikator yang ada, yaitu yang pertama sikap tubuh yang menunjukkan keterlibatan. Nah, menurutku itu sudah baik, di mana konselor ini sudah bisa menunjukkan keterlibatannya kepada si konselor. Dan si konselor ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membantu si konselor. Dan yang kedua ini sikap terbuka atau tidak defensif, yaitu si konselor ini awalnya ragu untuk mau bercerita kepada konselor, tetapi pada akhirnya dia ini mau mulai terbuka kepada konselor, dan konselor pun memberikan banyak saran dan juga arahan yang baik. Yang ketiga ini tumbuh condong ke klien sesuai dengan identitas pembicaraan. Menurut saya ini sudah baik. Nah, karena mereka masing-masing sudah pas posisinya, meskipun mungkin konselor ini kurang kelihatan sedikit tubuhnya. Yang keempat yaitu ada kontak mata. Nah, si konselor ini kontak matanya sudah bagus, di mana konselor ini sudah bisa memandang lurus ke depan kepada si konselor. Sehingga konselor ini lebih kelihatan memahami permasalahan yang dihadapi oleh si konselor. Nah, tapi si konselor ini kontak matanya kurang fokus kepada konselornya. Dan yang kelima ini yaitu relax natural. Mereka berdua ini kelihatan rileks dan juga natural saat berbincang-bincang itu. Dan konselor pun menyampaikan saran-sarannya dengan baik dan juga tidak kaku. Dan lanjut yang keenam yaitu ada hal-hal yang sudah baik, yaitu konselor ini bisa memberikan nasihat atau saran yang baik kepada si konselor, dan akhirnya si konselor ini bisa lega dan juga tenang untuk menyampaikan masalahnya tersebut. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, konselor ini harusnya tidak usah sungkan dan juga malu bertanya kepada konselornya. Nah, karena konselor itu bisa pasti membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Dari saya, kurang lebih sama seperti Reinhard, dalam pengamatan ini akan dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama adalah sikap tubuh yang menunjukkan keterlibatan. Di sini konselor sudah punya sikap tubuh yang baik untuk menanggapi konseling. Yang kedua adalah sikap terbuka, tidak defensif. Di sini konseling punya sikap yang terbuka meskipun awalnya masih menutup-nutupi masalahnya. Yang ketiga adalah tubuh condong ke klien sesuai dengan intensitas pembicaraan. Konselor sudah menempatkan diri dengan baik terhadap klien. Yang keempat adalah kontak mata. Pada sesi konseling yang sudah berlangsung, kontak mata yang dilakukan sudah baik antara konselor dan juga konseling. Yang kelima adalah relax atau natural. Konseli dan konselor saling bicara dengan rileks dan baik. Yang keenam adalah hal yang sudah baik, yaitu ada sikap tubuh yang baik antara konselor dan konseli, dan juga reaksi yang baik dari konselor. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu dikembangkan, yaitu keterbukaan konseli terhadap konselor. Terima kasih.
Oke, terima kasih Larissa dan Reinhard sebagai pengamat. Dan terima kasih semuanya sudah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Disinilah akhir dari sesi konseling kita malam ini, dan sebelum kita menutup sesi konseling ini, mari kita kembali bersatu lagi dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan, kami baru saja menyelesaikan sesi konseling antara Alfredo dan juga Natasha. Dan kami juga sudah mendengarkan hasil pengamatan dari Reinhard dan juga Larissa. Semoga melalui sesi konseling ini kami semua mendapatkan hal yang baru dan hal yang baik. Terutama untuk Alfredo, semoga ia dapat mendapatkan jawaban dari semua masalahnya dan dapat melalui semua masalahnya dengan baik. Terima kasih atas bimbinganmu selama ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, thank you semuanya udah gabung join Zoom malam hari ini. See you guys. Bye-bye.